Kelompok Kewirausahaan S2. Anggota yang pertama, Maria Angela Fatima Rafu, NPM 12180029. Yang kedua, Maria Marcelina Luruk, NPM 12180022. Yang ketiga, Maria Ilona Alius Faut, NPM 12180035. Yang keempat, Kasilda Apolonia Hanoe, NPM 12180036. Servina Alfonso Hoar, NPM 12180028. Yang keenam, Jeprianto Anunut, NPM 12180014. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha kreatif yang membangun suatu usaha yang diusahakan dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Fungsi dan peran kewirausahaan. Yang pertama, menemukan atau menciptakan produk yang baru. Yang kedua, menemukan atau menentukan teknologi dan cara yang baru. Yang ketiga, organisasi usaha baru. Yang keempat, merancang usaha baru. Yang kelima, merancang strategi. Yang keenam, merencanakan ide-ide dan peluang. Manfaat kewirausahaan. Yang pertama, peluang mengendalikan nasib. Yang kedua, kesempatan melakukan perubahan. Yang ketiga, peluang menggunakan potensi sepenuhnya. Yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Tujuan kewirausahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum harkat dan martabat pribadi wirausahawan. Dalam berwirausaha menggunakan beberapa tahapan marketing mix atau disingkat 4P. Yang pertama, produk. Produk adalah segala hal yang memiliki nilai dan mampu memuaskan kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Produk yang kami usahakan ada 3. Yang pertama es buah, yang kedua aram-aram, dan yang ketiga tahu isi. Tahapan yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah seberapa pengorbanan konsumen untuk memperoleh produk tersebut. Harga untuk penjualan es buah yaitu 5.000 per cup. Untuk aram-aram 2.000 per buah. Dan untuk tahu isi 1.000 per buah. Tahapan yang ketiga yaitu place atau tempat, yang dimana kepada siapa produk tersebut secara efektif dan efisien dapat memperoleh konsumen. Tempat usaha atau pembuatan di rumah salah satu anggota, yakni di kilometer 7 jurusan Kupang. Tempat penjualan di SD Kasasi dan sekitaran kilometer 4 sampai kilometer 9. Tahapan yang keempat yaitu promotion atau promosi, yakni bagaimana produk dapat dikenal oleh pembeli atau konsumen. Promosi yang kami
sosial, yakni Facebook, WA, dan IG. Untuk pembuatan es buah, bahan: buah semangka, buah apel, buah pepaya, Nutrijel, biji mutiara, susu enak, es batu, marjan, gula pasir, dan air. Alat yang digunakan: termos es buah, pengaduk atau sendok sayur, bokor, periuk, gelas plastik atau cup, tambah sendok plastik. Perincian keuangan untuk usaha es buah. Sumber modal yaitu modal kelompok. Modal awal untuk usaha es buah Rp220.000. Usaha yang pertama Selasa 29 September 2020. Pengeluaran Rp150.000, penerimaan Rp345.000, keuntungan Rp195.000. Usaha yang kedua Selasa 2 Oktober 2020. Pengeluaran Rp150.000, penerimaan Rp440.000, keuntungan Rp290.000. Usaha yang ketiga Selasa 10 November 2020. Pengeluaran Rp150.000, penerimaan Rp452.000, keuntungan Rp302.000. Usaha aram-aram. Bahan: beras, santan kelapa, tempe, bawang putih tambah bawang merah, merica, ketumbar, lombok, penyedap rasa, masako garam, lengkuas, minyak bimoli, daun pandan, air, daun pisang. Alat yang digunakan: dandang, pengaduk, sendok atau sutel, bokor, hektar, wajan. Perincian keuangan untuk usaha aram-aram. Usaha pada hari Selasa 3 Oktober 2020. Pengeluaran Rp92.000, penerimaan Rp196.000, keuntungan Rp104.000. Usaha yang ketiga, tahu isi. Bahan: tahu, mie putih atau mie bihun, tepung terigu, bawang merah, merica, lombok, penyedap rasa, masako dan garam, minyak bimoli, air. Alat yang digunakan: wajan, pengaduk atau sutel, bokor, tupperware. Perincian keuangan untuk usaha tahu isi. Dilakukan 2 kali. Usaha yang pertama pada Selasa 3 November 2020. Pengeluaran Rp40.000, penerimaan Rp100.000,
keuntungan Rp60.000. Usaha yang kedua pada Selasa 11 November 2020. Pengeluaran Rp50.000, penerimaan Rp134.000, keuntungan Rp84.000. Total dari semua usaha yang diusahakan. Untuk pengeluaran es buah, usaha yang pertama pengeluaran Rp150.000, yang kedua Rp150.000, yang ketiga Rp150.000, total Rp450.000. Keuntungan es buah, keuntungan yang pertama Rp195.000, keuntungan yang kedua Rp290.000, keuntungan yang ketiga Rp302.000, total Rp787.000. Pengeluaran untuk aram-aram Rp92.000, total Rp92.000. Keuntungan aram-aram Rp104.000, total Rp104.000. Pengeluaran untuk tahu isi, pengeluaran yang pertama Rp35.000, pengeluaran yang kedua Rp35.000, total Rp70.000. Keuntungan tahu isi, keuntungan yang pertama Rp50.000, keuntungan yang kedua Rp69.000, total Rp119.000. Total pengeluaran seluruhnya, pengeluaran Rp450.000 untuk es buah, pengeluaran yang kedua Rp92.000 untuk aram-aram, dan pengeluaran yang ketiga Rp70.000 untuk tahu isi. Total pengeluaran semuanya Rp612.000. Laba atau keuntungan yang pertama Rp787.000, yang kedua Rp104.000, yang ketiga Rp119.000. Total dari semuanya yaitu Rp1.010.000. Kesimpulan, yang pertama, dalam pembuatan perencanaan usaha penjualan es buah harus memperhatikan hal-hal penting. Sebelum membuat perencanaan usaha penjualan es buah, harus terlebih dahulu menganalisis kondisi lingkungan usaha, antara lain yaitu lingkungan sekitar, karena dengan mengetahui kondisi dari lingkungan, kita dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, kesempatan maupun hambatan dari usaha yang kita bangun. Yang kedua, setelah kita mengetahui kondisi lingkungan, kita harus menentukan proses produksi serta membuat perencanaan mengenai pengelolaan lainnya. Karena dengan perencanaan usaha, maka pembuatan usaha dapat dengan mudah menentukan kondisi seperti apa yang baik untuk usahanya, sehingga terciptanya keefektifan dan keefisienan lingkungan kerja. Yang ketiga, dalam berwirausaha, seorang berwirausahawan harus menerapkan tahapan marketing mix, antara lain memperhatikan produk,
price, pledge, dan promotion. Karena itu, hal-hal tersebut menjadi tolak ukur untuk membantu wirausahawan dengan mudah memperkenalkan produknya.